Di balik yang tidak suka, ada kebaikan dari Allah. Sebaliknya, di balik yang saya suka, belum tentu di situ ada kebaikan. Ibadahnya rajin, ininya rajin, banyak sekali melakukan, seakan-akan itu kebaikan yang dia persepsikan. Tapi giliran ada yang tidak disukai, langsung keluar aslinya, keluar marahnya, keluar kata-kata buruknya. Tuh kecelakaan. Itu namanya kecelakaan spiritual. Jadi, jika seseorang mengalami kecelakaan spiritual, maka kecelakaan itu menggambarkan yang selama ini dilakukan tidak ada artinya. Berarti baru berbicara kebaikan, belum melakukan kebaikan. Clear? Siap? Siap, gitu bicaranya. Ya? Maka sebaik-baiknya harta simpanan di dalam diri itu adalah takwa. Dan sejelek-jeleknya harta simpanan adalah sikap permusuhan. Dan anehnya, banyak sekali orang-orang yang senang memelihara sikap permusuhan. Padahal sikap permusuhan sudah jelas berlawanan dengan takwa. Lihat, pada lafaz takwa, ada ta, ada qaf, ada waw, ada alif. Ada tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Itu bakat yang harus junjung tinggi. Karena semua orang-orang yang sombong, tidak tawadu, itu mudah terluka. Dan saya gambarkan ego itu adalah luka yang terbuka. Makanya sedikit saja ketika kesenggol luka kita langsung marah dan sakit. Jadi gampang sekali sebetulnya ngukur kita. Seberapa maju sih? Saya belajar, lihat reaksi kita ketika kita sedang menghadapi yang kita tidak suka. Apakah kita mengembangkan takwa atau mengembangkan sikap permusuhan? Yang terjadi kebanyakan justru mengembangkan sikap permusuhan. Sampai kerudung pun, geng ini mereknya apa, geng ini mereknya apa. Iya. Ketika kerudungnya mereknya berbeda itu udah keluar dari geng. Dianggap penistaan. Aneh enggak? Jadi para sahabat, tawadu. Yang kedua qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima tadi yang senang sama kita, yang tidak senang sama kita, terima dua-duanya. Di balik yang tidak senang siapa tahu wa huwa khairul lakum. Di balik yang senang bisa jadi wa huwa syarrul lakum. Sok atuh praktek mengubah keadaan. Jadi hari ini saya cerita perang. Dan perang yang saya sampaikan itu perang versi Quran. Jadi ternyata perang yang sebenarnya itu adalah ketika kamu mendapat yang kamu tidak suka, jangan buru-buru menolaknya. Siapa jadi di situ ada kebaikan. Dan ketika kamu mendapatkan yang kamu suka, jangan buru-buru menerima. Siapa tahu di situ ada keburukan. Itulah perang yang sebenarnya. Versi Al-Quran. Jadi perang itu bukan melumpuhkan orang sampai tidak berdaya. Tapi perang yang sebenarnya adalah orang bertekuk lutut karena kita sukses melumpuhkan diri kita sendiri. Coklah, percaya deh sama saya. Lumpuhkan kebencianmu pada semua orang. Dan munculkan sulat asimu. Masa iya orang masih benci sama kita? Masa iya? Karena hadiah dari cinta adalah cinta. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Itu hukum alam. Dan hukum alam tidak pernah salah. Tidak pernah ketika ini saya lepaskan dari atas, kata gravitasi, sorry ya sedang istirahat, gak bisa jatuh hari ini. Gak bisa. Semua orang kalau jatuh kepleset ke bawah. Benda-benda angkasa pasti jatuh ke bumi. Tidak ada tiba-tiba benda angkasa gak jatuh. Kemana? Gaya gravitasi sedang istirahat. Gak ada. Hukum-hukum alam selalu bekerja apa adanya, sejujur-jujurnya. Jadi tadi saya jelaskan dulu takwa. Jadi tawadu. Yang kedua qanaah. Yang ketiga waro. Jaga kehormatan diri. Yang keempat ikhlas. Saya masih ingat itu. Praktek ikhlas itu memang tidak
gampang. Beli mobil baru, sebulan setengah umur mobilnya, dipinjam tetangga, mau tahun baru. Itu mobil sudah kasih subwoofer. Lagu-lagu anak-anak saya beli, karena anak saya dulu baru 1, senang nyanyi. Wah pokoknya udah dari salon deh mobil, udah wangi banget. Besok tahun baruan. Datang tuh tetangga ke rumah. Katanya ibunya sakit di Kerawang. Karena mau tahun baruan, dia tidak bisa sewa mobil. Karena saat itu semua mobil di tempat-tempat penyewaan habis. Masuk akal bukan? Masuk akal. Kemudian saya kasih mobil itu sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang gak kembali lagi. Sampai sekarang gak balik lagi mobilnya. Dan bayangkan kalau saya berfokus aja pada mobil itu, sakit saya. Dan belum tentu saya punya mobil lagi sekarang. Saya cuma bilang sama istri saya, berat memang. Tapi saat itu saya sempat, bukan berbohong ya. Karena setelah mobil itu hilang, kemudian saya diam aja di rumah. Ya mau nyari kemana? Walaupun ketemu di jalan mungkin plat nomornya sudah rubah. Atau lagi ketemu malam, kan saya cuma lihat lampunya aja. Tapi demi menyenangkan istri saya, kemudian saya pergi. Ya pergi aja. Ceritanya cari mobil. Cari mobil. Sebetulnya saya nggak cari mobil, nggak kemana-mana. Bingung saya mau carinya kemana. Lah mobil saya mau dicari kemana coba? Namanya juga mobil hilang. Dan gak mungkin kalau mobil dicuri orang, kemudian orang pakai mobil seenaknya, gak mungkin kan? Paling tidak catnya dirubah. Paling tidak plat nomornya kan bukan itu lagi, betul gak? Kalau mirip-mirip pun di jalan gimana nangkepnya? Misalkan papasan dengan saya, itu mobil saya, nangkepnya gimana? Memangnya mobil bisa pakai balon gitu ditangkap? Gak bisa. Kalaupun ketemu itu mobil saya, nangkapnya aja udah susah. Apalagi gak ketemu kan. Tapi demi memuaskan istri saya pergi ikhtiar lah ceritanya. Yaudah, saya tiap mau pergi minta duit sama dia. 1 juta. Besok nyari kemana? Cirebon, 1 juta. Kan dia pusing nanti, duitnya kan habis. Lama-kelamaan kemudian mikir, udah mulai itu. Mobil gak ketemu, duit di rumah habis, nah loh saya bilang. Kalau gak diajarin gitu kan gak ngerti. Diam salah, berarti saya harus pergi. Pergi ya siap, pergi saya minta duit. Kemana sekarang? Majalengka. Katanya di sana ada tempat penampungan mobil, padahal saya gak ke Majalengka, pokoknya ambil duit aja. Sampai akhirnya pusing kan, karena duit ambilin terus. Nah mobil gak ketemu, duit yang di rumah habis. Saya bilang, kan harus diajarkan pakai praktek. Selanjutnya apa? Sudah selanjutnya diam aja di rumah. Tuh, udah dapat izin diam ya diam lagi saya di rumah. Gitu. Dan kalau saya berfokus pada mobil yang hilang, mungkin saya nggak punya mobil sekarang. Betul nggak? Buat apa? Berfokus pada yang hilang itu masa lalu. Saya nggak tahu namanya apa, tapi saya juga nggak berani kalau saya beri nama itu ikhlas. Tapi kok rasanya saya saat itu tidak merasa kehilangan. Pokoknya plus aja gitu. Jadi plus aja gitu. Gak merasa kehilangan. Begitu tahu mobil saya hilang, tiba-tiba ada murid saya datang, ayah pakai nih mobil saya. Udah ada supirnya ayah. Kalau perlu bensin di mana-mana tinggal berhenti aja. Ini sudah dipegang kartunya. Jadi ada khusus buat beli bensin di setiap pom bensin manapun. Saya bilang enak juga ya gak punya mobil. Itu baru ngerasain tuh gak punya mobil enak gitu ya. Gak ngurusi bensin, gak ngurusi supir, gak usah ganti oli. Gitu, coba mobil sendiri harus diuruskan. Jadi itu baru saya belajar ternyata tidak selalu memiliki. Yang penting kan menikmati, itu belajar di situ. Banyak hal yang diajarkan semesta sepanjang kita mau belajar. Paham maksud saya? Oke. Lupa itu mobil di mana, tidak merasa punya lah. Tidak merasa. Gitu. Dan saya pernah mengalami kejadian yang lebih besar daripada itu.
Cuman kalau saya cerita nanti nggak habis-habis nih ceritanya, jadi habis nanti cerita itu. Jadi di balik yang kita tidak suka itu ternyata ada kebaikan. Oke? Oke apa tidak? Nah, sip. Ya, ini wajahnya udah wajah optimis semua nih. Jadi tawadu, qanaah, waro, ikhlas. Dan ikhlas nggak ada penjelasannya di sini. Yang penting akan ada kejadian yang membuat Bapak Ibu bisa nggak? Gitu. Kalau bisa, ikhlasnya itu ada. Saya tidak berani menyebut kalau saya tadi sudah ikhlas, tidak berani. Cuman kok saya rasanya tidak merasa sedikit pun kehilangan itulah. Gitu. Dan saya bilang sama istri saya, bukankah ikrar kita dari awal sebenarnya nggak ada yang kita miliki. Aneh kalau kita harus merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Kan setiap sholat bacanya bagus, keren. Inna sholati. Teruskan, kalian mah pinter. Teruskan. Dan saya mah cuma sampai di situ doanya. Jarang saya baca di di sholat lengkap. Izin ku Allah. Kalian mau lengkap pasti. Coba. Inna sholati. Wa nusuki. Terus. Aduh. Wa mahyaya. Tambah deui. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Kalian mah hebat ya. Berani. Saya kadang-kadang kalau sholat ya, lagi sadar betul gitu lagi sholat. Kadang-kadang ini tuh keluh, gak nyampe seperti itu. Gak. Saya tuh jarang sholat itu doanya lengkap kayak kalian. Kadang-kadang baru mau sebut wanusuki, bener nih. Gitu dalam batin suka bilang begitu. Bener nih, suka ada gitu loh. Udah saya stop, udah ya saya sujud lagi. Apalagi wabizalika umirtu, saya siap menerima apapun perintahmu. Wa ana awalul muslimin, keren. Bahkan doa kalian lebih keren lagi. Wa ana minal muslimin, lebih keren dari Nabi Ibrahim. Betul nggak? Nabi Ibrahim sekelas beliau yang sudah jumpa dengan Tuhan, gak berani bilang wa ana minal muslimin. Beliau mengatakan wa ana awalul muslimin. Ini baru awal, aku belajar berserah diri kepadamu ya Allah. Kalian bukan hebat. Wa ana minal muslim. Aku muslim ya Allah. Keren banget kata Allah. Keren lah kamu kata Allah. Ya itu kalau sholat gak sadar kan dibaca semua. Karena yang dibaca pun kan gak sadar. Dan yang dibaca gak ngerti kan. Coba ngerti aja dikit ya. Ngerti dikit waktu bilang wabizalika umir. Umir itu kan amar. Amar itu perintah. Apapun perintahmu ya Allah. Wabizalika umir tuh. Apapun perintahmu ya Allah. Aku tunduk patuh kepada perintahmu. Enggak ngelawan ya Allah. Oke kata Allah. Selesai sholat. Tiba-tiba ada orang marah-marah. Wah langsung keluar tuh hasil sholatnya ya. Kurang ajar lu. Kata Allah wabizalika umir tuh yang mana tadi kata Allah. Kamu asal ngomong aja. Terus terang ya saya buka kartu saya. Saya kalau sholat itu apalagi ketika sudah berai gitu. Akhirnya saya gak berani itu ngomong apa-apa. Saya cuman udah aja. Saya nikmati aja. Doa-doa itu kadang-kadang gak saya ucapkan. Nikmat aja itu. Cuman berai aja. Gak berani. Apalagi ngomong yang tadi ya. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Aduh ya Allah. Sholatku. Semua ibadahku. Wih keren. Hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Gitu. Cek Allah teh. Cing, bener tuh. Taga sholat nyari hutu. Mana cenah lillahi rabbil alamin. Ente mah asal ngomong. Betul nggak? Ini sholat berbasis pahala tuh ya kayak gini. Coba nanti ketika sudah berhadapan di sholat itu coba ucapkan pelan-pelan dengan kesadaran. Mungkin ada situasi kita nggak berani lagi ngucapin itu loh. Saya sering gitu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Waktu mau baca surat Al-Ikhlas aja kadang-kadang keluh aja mulut ini. Allahu Ahad.
Benar nih kata Allah. Kamu sudah manunggal dengan aku. Iya. Bahkan saya nggak pakai kul. Langsung aja. Allahu Ahad. Karena kalau pakai kul lebih berat lagi. Apakah layak saya mengatakan saya sudah manunggal dengan dia? Sudah menyatu dengan dia? Masih khawatir, masih cemas, masih takut. Benar nih. Apalagi waktu bilang Allahus Somad. Benar nih kata Allah. Tempat bergantung kamu adalah aku. Bukan tempat bergantung kamu itu pekerjaanmu, duitmu. Ah kata Alon, besok-besok dicoba kata Alon. Duitnya hilang. Datang dia, ya Allah, kia-kia teuing. Nah Gusti abdi teh kirang naon. Jeung aya nu nipu sagala abdi. Makanya kan kemarin saya sampaikan, jika kita sedang kesulitan dan ditinggalkan banyak orang, harus percaya itu undangan dari Allah. Sebenarnya Allah sedang mengatakan begini, aku singkirkan semua orang-orang yang selama ini berada di sisimu. Dan biarlah kamu menjadi kuat sendiri menangani kesulitanmu. Biar sampai kamu bisa berteriak kepadaku bahwa akulah yang layak untuk menjadi penolongmu. Bukan teman-temanmu yang selama ini ada di sekitarmu. Jadi kalau kita sedang kesulitan itu hukum alam, lalengit. Iya. Saya masih ingat bikin masjid ini dulu. Begitu beli batu dan semen, saya punya uang 300 juta, ambles semuanya. Karena ini bawahnya tuh mall. Saya katakan ke teman-teman, ini uang 300 juta, ambles ini jadi pondasi. Hilang semua. Yang pergi kemana hilang. Jadi saya udah tahu di situ. Model-model manusia tuh udah kelihatan. Kalau berbicara kebaikan, yes. Tapi kalau melakukan kebaikan, leungit. Ya, ngalah leungit. Iya. Dan biasanya orang yang suka riweuh dan ribut, biasanya tidak berbuat. Coba. Suruh ngomong pemain bola. Tentang bola. Bingung dia. Padahal pinter main bolanya. Tapi pengamat bola suruh ngomong coba. Wih luar biasa. Sebetulnya. Kalau digilken aja dulu sedikit. Sabar dulu. Dibawa dulu ini buru-buru ditendang sih. Bawa dulu sedikit. Gocek dulu. Pasti masuk. Padahal di titah nyepak. 2 meter juga mungkin udah rematik. Itu bedanya. Makanya lihatlah, orang yang suka ribut itu biasanya tidak berbuat. Dan biasanya yang suka ribut itu yang suka mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Yang berbuat mah biasanya di belakang layar, cicing. Yang ketinggali batur jika akar. Akar mah lihat. Semua makanan disuplai oleh akar untuk semua pohon. Betul nggak? Dahan tanggung jawab akar. Ya, pohon tanggung jawab dia, ranting, daun sampai buah kata akar, semua tanggung jawabku. Dah ya akar pameran kaluhur. Cari cing, akar mendihana. Makin dalam, makin gelap, makin banyak suplai makanan yang dikasih oleh akar. Diam saja di bawah. Tidak pengen tampil. Ya sugan akar ujuk-ujuk kaluhur. Ieu teh jasa kuring ya. Ayat nu akar. Kalau akar masuk di dunia terang, masuk di dalam tempat yang terang, paeh tah tangkal nangge. Begitu akar muncul ke permukaan, tangkalnya juga mati. Betul nggak? Iya. Muliaan mana coba kalian sama akar? Muliaan akar. Bener nih. Bener nggak? Iya akar mah. Mulia banget, gak pernah pameran, betul gak? Keren. Coba akar itu terus aja, memanjangkan diri, cari mineral, belah mana. Akar tuh cerdas loh, tahu di mana ada makanan buat ngasih makan pohon, makanya dia terus ke bawah mencari dalam kegelapan. Demi untuk menyenangkan pohon, demi untuk menyenangkan manusia ujungnya, betul apa tidak? Bukankah
pohon itu menjadi besar, tangkal kainya dicokot ku jelema. Betul nggak? Oksigen yang dihasilkan keur jelema. Daun ranting yang kering buat kayu bakar keur jelema. Komo buah nama. Tara amit-amit acan, betul nggak? Iya, mipit teh tara amit. Sugan mau mipit teh, punten ya. Dicanak ya buahna atur nuhun. Kitu teh. Tara dasa nu urang. Makanya isuk-isuk teu buahan deui. Ya, coba lihat tuh di tempat saya. Ya, semua pohon berbuah aja terus rajin. Karena kalau mau diambil saya pamitan dulu. Terima kasih ya udah ngasih buah, kamu keren. Aduh, saya malu sama kamu. Kamu dari kecil itu buah dipelihara udah gede buat saya semuanya. Kan gak ada pohon nangka makan nangka. Sugan cek pohon nangka, kade sesakeun tuh euy.